Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Febrian Murfiuliandi dengan NPM 10.11.4138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS pemodelan sistem, yaitu lubrication oil division atau biasa disebut LOD problem. Nah, di sini kami akan membahas tiga pembahasan sistem lubrication oil division atau LOD problem. Yang pertama itu ada rangkuman masalah, yang kedua identifikasi masalah, lalu yang ketiga relevansi sistem. Nah, untuk selanjutnya itu rangkuman masalah lubrication oil division atau LOD problem. LOD merupakan sebuah divisi dari sebuah perusahaan yang juga merupakan bagian dari sistem manufaktur perusahaan tersebut yang mengelola berbagai macam minyak pelumas dan gemuk. Masalah dimulai ketika auditor internal perusahaan memberikan laporan kepada Vice President of Finance bahwa biaya inventory di bagian LOD tersebut membengkak tinggi. Hal ini akibat dari turnover persediaan yang semula ditargetkan oleh perusahaan sebanyak 24 kali. Tetapi realitanya di lapangan hanya terjadi 12 kali atau setengahnya saja. Sebagaimana yang kita tahu, perilaku inventory itu seperti mata gergaji. Ketika stok masuk, gudang persediaan sangat tinggi, semakin hari semakin sedikit hingga habis. Ketika habis, gudang diisi lagi yang kemudian berkurang hingga habis lagi. Demikian seterusnya, itulah yang disebut turnover. Terus selanjutnya perilaku persediaan untuk tiap-tiap produk dianalogikan seperti pola gigi gergaji atau dengan kata lain sawtooth pattern. Setiap gigi menunjukkan satu kali pengisian ulang persediaan atau stock replenishment dan satu kali penyelesaian perputaran persediaan atau stock turnover. Semakin kecil perputaran persediaan tiap tahunnya, maka semakin besar pengisian ulang persediaan. Dengan jumlah turnover yang kecil, maka tinggi gigi menjadi sangat besar. Demikian pula ketika jumlah turnover diturunkan, tinggi gigi tidak terlalu tinggi. Dengan keinginan dari Vice President of Finance yang harus menurunkan tinggi gigi, yang kemudian disebut stock replenishment, maka konsekuensinya biaya dan setup menjadi tinggi. Hal ini karena setiap masuknya barang ke gudang harus setup dulu, dan juga dengan turunnya stok replenishment tersebut bisa jadi berpengaruh pada kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Permasalahan yang dialami oleh divisi LOD adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa permasalahan LOD. Di antaranya yang pertama yaitu besarnya nilai investasi yang digunakan untuk persediaan sebagai akibat perputaran persediaan atau stock turnover produk LOD di bawah target perusahaan. Lalu yang kedua, penentuan titik potong atau cut-off level yang membagi konsumen menjadi dua macam, yaitu konsumen besar dan konsumen kecil berdasarkan ukuran pesanan atau order size. Yang ketiga itu pengaturan ukuran batch, produk yang dapat meminimumkan total biaya setup produksi. Lalu yang keempat, menurunkan biaya setup akibat perubahan spesifikasi produk, khususnya di bagian pengisian atau filling process. Lalu yang terakhir yaitu ukuran pengisian ulang persediaan atau stock replenishment. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai formulasi masalah. Apa sih formulasi masalah itu? Formulasi masalah yaitu menentukan kebijakan pengendalian produksi atau persediaan yang paling efektif. Itu kebijakan yang membuat total biaya operasional serendah mungkin. Sementara pada saat yang sama tetap mempertahankan atau bahkan memperbaiki tingkat pelayanan pelanggan yang telah ada. Dengan demikian, diperlukan ukuran pengisian ulang persediaan yang optimal dan pengaturan titik cut-off yang tepat untuk mengklasifikasikan konsumen. Lalu selanjutnya yaitu relevansi sistem. Nah, dalam membuat sistem relevan untuk masalah pengisian ulang persediaan, digunakan pendekatan proses karena terdapat beberapa aspek yang tidak persediaan.
khususnya penerapan kebijakan yang berbeda untuk memenuhi pesanan konsumen besar dan konsumen kecil. Fasilitas operasi yang tersedia secara efektif. Pesanan-pesanan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori besar dan kecil. Pesanan kategori besar dan kategori kecil adalah melalui persediaan dan pengisian ulang persediaan secara berkala. Kapasitas dan fasilitas produksi yang tersedia saat ini, termasuk alat angkut forklift, merupakan uncontrollable input karena digunakan secara bersama-sama oleh kedua subsistem tersebut. Demikian pula kapasitas gudang saat ini digunakan untuk subsistem pesanan kecil. Kecil akan diproses melalui subsistem yang terpisah. Subsistem untuk pesanan kategori besar adalah melalui penjadwalan proses produksi khusus, sedangkan subsistem untuk pesanan kategori kecil yaitu dengan subsistem yang telah menyatu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih Ibu atas ilmu yang diberikan sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu.